Oke. Jadi ini adalah kriteria untuk pengambilan keputusan apakah kita melakukan investasi atau tidak. Jadi tergantung lah ya. Jadi dari kriteria yang ada tadi kita ambil keputusan akan melakukan investasi atau tidak. Oke. Jadi learning objektifnya adalah bagaimana kita memahami ya atau mengidentifikasikan sumber dan jenis kesempatan untuk melakukan investasi yang memberikan keuntungan. Jadi dari situ kita kalau ada kesempatan untuk berinvestasi tersebut, kita melakukan evaluasi kemungkinan tersebut. Nah, untuk evaluasinya maka kita itu berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Dan yang pertama yang bisa kita lakukan itu adalah dengan menggunakan yang namanya net present value. Jadi dengan NPV itu kita akan menentukan mana investasi yang akan memberikan kemungkinan keuntungan tersebut. Jadi dengan menggunakan NPV yang pertama ya. Yang kedua adalah bisa juga kita menggunakan alat lainnya yaitu dengan profitability index atau dengan menggunakan internal rate of return IRR. Di profitability index tadi itu PI ya, kemudian IRR. Bisa juga dengan payback kriteria ya, payback ya untuk mengevaluasi kesempatan untuk melakukan investasi tadi. Jadi selain NPV kita bisa menggunakan PI, IRR atau payback, di mana biasanya NPV lah yang paling bagus ya untuk menentukan mana investasi yang bisa kita lakukan investasi atau tidak. Dan kemudian yang terakhir ada kita bisa memahami tentang bagaimana praktek bisnis yang ada sekarang. Dan kita bisa gunakan tadi ya capital budgeting kriteria tersebut untuk pemahaman tentang bagaimana praktek bisnis yang ada sekarang. Oke, kemudian prinsipal yang digunakan itu prinsipal 1, money has time value, kemudian risk return trade off, kemudian yang ketiga adalah cash flow, itu adalah source of value, dan yang kelima adalah individuals respond to incentive. Oke, ini prinsipal-prinsipal yang digunakan dalam mempelajari chapter tentang investment decision criteria ini. Oke, yang pertama dulu, ini overview tentang capital budgeting. Capital budgeting ini adalah masalah tentang investasi ya. Jadi kita lihat dulu secara overview tentang capital budgeting. Kita bisa mempelajari dari apa yang telah dilakukan oleh Disney. Jadi ada 3 pelajaran penting yang bisa kita pelajari dari pengambilan keputusan tentang capital budgeting yang dilakukan oleh Disney. Jadi Disney itu telah membuat suatu keputusan ya untuk berinvestasi sebanyak 17,5 juta dolar ya untuk membangun Disneyland Park di California pada tahun 1955. Ini adalah contoh major capital budgeting decision. Dulu nggak kebayang bahwa Disneyland itu akan memberikan keuntungan yang sangat signifikan ya bagi Disney ya. Jadi ini adalah suatu pengambilan keputusan yang sangat penting ya yang telah dilakukan oleh Disney. Jadi bagaimana dampak dari keputusan yang telah diambil oleh Disney tersebut ya dalam hal capital budgeting ini. Jadi apa pelajaran penting yang bisa kita pelajari dari Disney theme park story tersebut. Oke. Jadi yang pertama ini ada 3 pelajaran. Yang pertama adalah capital budgeting decision itu adalah kritikal dalam
mendefinisikan tentang bisnis suatu perusahaan. Jadi kita tahu tadi ya, Disney kalau dia hanya adalah satu perusahaan yang pertama itu adalah dari pemiliknya itu senang gambar ya, kemudian dia buat karakter-karakter tertentu dan itu mulai dikenal, banyak yang suka. Nah, kemudian dia mengembangkan ini, bagaimana kalau dia membuat suatu theme park ya, jadi ada seperti kalau di Ancol itu ya, itu jadi ada segala macam yang berkaitan dengan Disney gitu ya. Jadi di situ ada tempat main dan sebagainya yang menggunakan karakter yang telah dia ciptakan tadi. Jadi di sini dengan diputuskannya untuk berinvestasi membuat taman tadi dengan segala macamnya tadi, itu tentu akan menjadi daya tarik yang sangat pasti akan bagi anak-anak terutama, kemudian juga orang dewasa sebenarnya senang dengan permainan ya. Jadi dengan adanya permainan itu, ini akan sangat-sangat menguntungkan bagi perusahaan ya. Jadi dari perusahaan yang kecil saja, kemudian dengan dibangunnya taman tersebut, ini akan menjadikan perusahaan tersebut semakin besar. Dan dengan dibukanya tadi segala macam ya, jadi bikin film dan segala macam itu bisa dilakukan dari karakter yang telah dibuat tadi. Dan dengan dibangunnya taman itu merupakan suatu keputusan penting yang akan memberikan dampak yang sangat signifikan bagi perusahaan ya. Jadi keuntungan yang diperoleh perusahaan juga semakin besar. Kemudian pelajaran kedua yang bisa ditarik dari keputusan yang telah diambil di sini tadi adalah very large investment itu biasanya dan seringkali ya terdiri dari keputusan-keputusan investasi yang sifatnya lebih kecil ya. Jadi dari kumpulan investasi yang kecil tadi, maka akan menjadikan satu pengambilan keputusan investasi yang sangat besar. Ya, tadi 17,5 juta dolar itu adalah sesuatu yang bukan kecil, apalagi masih di tahun 55 tadi ya, 1955 itu adalah sesuatu pengambilan keputusan yang sangat besar. Tapi sebenarnya itu adalah diambil dari keputusan-keputusan yang sifatnya kecil dulu. Jadi dengan keputusan-keputusan kecil dan kemudian diambil keputusan yang besar tadi, itu adalah suatu define bisnis strategi ya, strategi yang diambil oleh perusahaan tersebut dalam mengembangkan perusahaan lebih lanjutnya. Kemudian successful investment decisions atau pengambilan keputusan yang sukses tentang investasi itu akan memberikan atau menjadikan adanya pengembangan managerial expertise ya, dengan tadi dia mengembangkan dan membuat pengambilan keputusan tentang dibuatnya taman tadi, itu akan menyebabkan manajemennya itu akan belajar lebih cepat, lebih banyak. Jadi managerial expertise-nya itu akan semakin berkembang. Juga kapabilitas. Dan dengan adanya pengembangan dari expertise dan capabilities tersebut, maka manajernya itu akan lebih canggih nanti dalam menentukan pengambilan keputusan tentang future investment-nya. Jadi semakin canggih, semakin pintar dalam menentukan investasi berikutnya. Jadi ini adalah 3 pelajaran penting yang bisa diambil ya dari pengambilan keputusan untuk capital budgeting tadi. Contohnya bisa kita lihat pada Disney tadi. Oke, kemudian proses
capital budgeting ini ada dua tipikal prosesnya. Yang pertama, fase pertama itu adalah manajemen pertama itu biasanya akan mengidentifikasikan dulu, ya, mengidentifikasikan promising investment opportunities-nya. Jadi namanya manajemen itu harus terus mencari, ya, apa kesempatan yang bisa dilakukan untuk berinvestasi. Jadi kesempatan yang menantang, yang memberikan promising investment opportunities, ya. Jadi kesempatan-kesempatan yang mungkin bisa diambil untuk proses capital budgeting. Jadi misalnya tadi dari perusahaan kecil saja baru mengembangkan kemampuannya dalam hal membuat karakter-karakter, awalnya itu yang tikus, ya, Minnie Mouse segala macam itu, ya, ya. Jadi karena kemampuan itu bisa, ini harus dikembangkan lagi, misalnya menjual karakter tadi dalam bentuk boneka, gambar dan sebagainya, kemudian bikin botol segala macam, ya, dengan gambar-gambar tersebut. Itu pengidentifikasian apa saja kesempatan yang bisa digunakan untuk melakukan investasi, ya. Itu fase pertama. Jadi mengidentifikasi kira-kira bisa berinvestasi di mana nantinya. Fase keduanya adalah investment opportunities value creating potential. Jadi di sini adalah mengevaluasi kira-kira dari kemungkinan investasi yang ada tadi, kira-kira potensial value yang bisa dihasilkan itu seperti apa. Jadi dengan evaluasi secara menyeluruh itu bisa dilakukan, ya. Apakah kesempatan itu memang sesuatu yang bisa menciptakan nilai atau tidak, dan nilai itu besar atau tidak itu harus dilakukan dengan mengevaluasinya. Oke, itu, ya, fase 2-nya. Jadi yang penting di sini adalah dalam prosesnya itu adalah apakah ada kesempatan untuk melakukan investasi dan investasi tersebut bisa memberikan nilai atau tidak, ya. Seperti itu. Kemudian jenis capital investment project. Jadi ada berbagai macam jenis investasi yang bisa dilakukan, ya. Yang pertama adalah investasi yang akan mengembangkan revenue, jadi akan menambah revenue. Misalnya dengan membuat satu produk lain yang baru. Jadi misalnya suatu perusahaan yang sekarang sedang memiliki produk berupa mie instan misalnya. Mie instannya itu adalah mie yang direbus. Kemudian dia akan memperkenalkan produk baru untuk menambah revenue-nya, yaitu mie instan untuk digoreng. Jadi ada yang direbus, ada yang digoreng. Nah, itu adalah ini pengembangan untuk mendapatkan tambahan revenue. Jadi dengan membuat produk lain yang baru. Atau yang kedua, jenis kedua adalah investasi yang akan mengurangi cost. Jadi investasi yang akan mengurangi cost, yaitu misalnya dengan mengganti equipment lama dengan equipment baru yang lebih efisien. Jadi biasanya kalau yang lama itu akan membutuhkan pemeliharaan atau perbaikan yang tentu akan membuat cost-nya lebih besar, lebih banyak, ya.
Tapi dengan diganti dengan equipment baru yang lebih efisien, maka cost-nya akan lebih sedikit ya. Artinya cost-nya akan menjadi berkurang ya karena adanya efisiensi dari equipment yang baru. Jadi ini salah satu cara investasi adalah dengan mengurangi cost tadi. Jadi dengan mengganti equipment-nya. Yang ketiga adalah mandatory investment. Ini biasanya adalah investasi yang diharuskan oleh pemerintah. Jadi mau tidak mau harus dilakukan. Karena itu adalah kewajiban perusahaan sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Misalnya investasi untuk penyelamatan lingkungan. Dan ini harus dilakukan oleh perusahaan tersebut. Maka mau tidak mau itu harus dilakukan. Jadi ada 3 macam tadi ya investasi. Pertama, yang menambah revenue, yang kedua mengurangi cost, dan yang ketiga adalah investasi karena keharusan, karena adanya aturan pemerintah. Itu 3 jenis tadi ya. Oke, sekarang tadi kita kan harus melakukan evaluasi apakah investasi ini akan memberikan keuntungan atau tidak. Maka alat yang bisa kita gunakan yang pertama itu adalah dengan menggunakan net present value. Ya, NPV. Apa itu net present value? Jadi net present value atau NPV itu adalah selisih antara present value dari cash inflow dan cash outflow-nya. Jadi kita bandingkan supaya sama ya, inflow dan outflow, maka semuanya kita present value-kan, kita bawa ke nilai yang sama. Ya kita tahu kalau kita berinvestasi kita akan mengeluarkan uang kan ya, jadi itu adalah cash outflow. Karena investasi itu dilakukan sekarang, maka cash outflow itu otomatis adalah present. Jadi nilainya adalah present value sudah. Jadi tidak perlu lagi kita tidak perlu lagi mendiskontokannya karena dia sudah merupakan present value. Tapi dengan investasi tersebut hasilnya akan kita peroleh nanti setahun yang akan datang, selama bertahun-tahun itu kita akan terima inflow-nya. Nah, karena itu adalah cash inflow yang akan diterima nanti, tidak sekarang, maka mau tidak mau supaya kita setara dalam menentukan apakah inflow tadi setara dengan outflow-nya, kita semuanya akan kita present value-kan. Jadi kita diskontokan dengan tingkat diskonto tertentu. Ya, jadi berapa tingkat diskon faktornya ya. Di situ kita harus mempresent value-kannya supaya sama ya. Nanti dari yang inflow kita bandingkan dengan outflow-nya. Kalau dengan present value-nya kita dapatkan bahwa cash inflow setelah di present value-kan itu lebih besar daripada outflow-nya, maka kita bisa ambil satu keputusan ya. Ini decision kriterianya itu adalah investment project tersebut seharusnya diterima jika NPV-nya adalah positif. Artinya inflow-nya setelah di present value-kan itu nilainya lebih besar daripada outflow-nya. Jadi kalau misalnya inflow-nya itu kurang daripada outflow-nya, itu artinya NPV-nya adalah negatif. Maka sebaiknya proyek tersebut tidak kita terima atau investasinya kita batalkan. Karena kalau NPV-nya negatif, itu artinya adalah proyek tersebut tidak menguntungkan atau merugikan ya. Jadi sebaiknya tidak diterima. Tapi kalau inflow lebih besar dari outflow, maka artinya NPV-nya adalah positif, sebaiknya
proyek tersebut diterima karena akan menguntungkan perusahaan. Jadi semuanya itu harus di present value-kan ya. Makanya net present value artinya present value dari yang inflow dibandingkan dengan outflow itu netnya berapa? Netnya apakah positif atau negatif? Jadi kalau positif itu kita terima, tetapi kalau negatif itu kita tolak. Seperti itu ya. Jadi untuk hitungannya kita bisa lihat di sini ya. Net present value atau NPV itu adalah cash flow untuk tahun 0. Ini cash flow yang outflow-nya ya. Jadi pasti itu negatif ya karena kas-nya keluar. Jadi ini adalah cost untuk melakukan investasi tersebut. Ini adalah initial cash flow. Jadi biasanya merupakan cash outflow dan nilainya negatif. Jadi kalau kita melakukan investasi kita keluar dana dulu ya. Jadi dia adalah negative value. Kemudian kita tambah dengan cash flow untuk tahun pertama. Nah, cash flow tahun pertama ini kita present value-kan. Jadi dibagi dengan 1 tambah discount rate-nya. Discount rate-nya berapa? Dipangkatkan 1 karena tahun pertama. Jadi kita present value-kan berapa? Ditambah dengan cash flow untuk tahun kedua. Kita present value-kan lagi dengan dibagi dengan 1 tambah discount rate pangkat 2. Tambah tahun ketiga di present value-kan, jadi dibagi dengan 1 tambah discount rate pangkat 3 dan seterusnya sampai dengan tahun ke N dibagi dengan 1 tambah discount rate pangkat N. Artinya ini di present value-kan juga. Jadi ini adalah yang tahun 1 sampai tahun N ini adalah present value dari investment cash inflows-nya. Jadi ini adalah present value dari project future cash inflow. Jadi semua inflow hasil yang kita peroleh pada tahun-tahun berikutnya itu kita present value-kan. Jadi yang pertama negatif, terus yang berikutnya adalah positif ya karena itu adalah hasil. Tapi bisa jadi di dalam menghitung NPV ini bisa jadi ada 1 tahun atau beberapa tahun yang hasilnya negatif ya, karena kemungkinan pada tahun-tahun tersebut bukan keuntungan yang diperoleh, tapi rugi ya. Rugi itu artinya ada cash outflow, bukan inflow. Itu bisa juga terjadi. Tapi umumnya namanya hasil setelah berinvestasi diharapkan sih cash flow-nya itu adalah inflow semuanya. Artinya keuntungan yang diperoleh, bukan kerugian. Jadi ini rumus dari net present value yaitu cash flow untuk tahun pertama itu otomatis adalah present value. Present ya, sudah present value. Kemudian cash inflow yang lain berikutnya itu adalah kita present value-kan karena dia sudah ada time value of money di sini ya. Jadi tentu tahun pertama, kedua dan seterusnya itu tidak akan sama dengan tahun 0. Maka harus dinolkan ke tahun 0 dulu atau di present value-kan supaya sama. Kita bisa membandingkan yang outflow tadi dengan yang inflow. Oke. Jadi dengan menggunakan investment NPV ini itu akan merefleksikan 3 prinsipal. Itu yang pertama adalah project cash flows itu adalah digunakan untuk mengukur benefit dari project tersebut. Jadi kita dalam menghitung NPV ini artinya kita mengukur berapa sih keuntungan yang bisa diperoleh dari project yang akan kita pilih tadi. Apakah menguntungkan atau tidak. Jadi di sini menggunakan prinsip 3 yaitu cash flows itu adalah source of value. Jadi artinya
kas yang keluar dan kas yang masuk itu adalah merupakan sumber value, dan itu yang kita ukur. Kita menggunakan prinsipal 3. Kemudian cash flow-nya itu discounted back ke present, ke tahun 0. Itu menggunakan prinsipal 1. Money has time value. Nah, jadi tahun pertama, tahun sekarang dengan tahun berikutnya itu beda nilainya karena adanya time value of money. Kemudian discount rate yang digunakan untuk mendiskontokan cash flow tadi ke present itu merefleksikan risk atau risiko pada cash flow tersebut ya, karena dia cash flow-nya adalah in the future ya, di masa yang akan datang. Maka di sini prinsipal yang kedua yang kita gunakan yaitu there is a risk return trade-off. Ya, jadi ada risiko yang diwakilkan oleh adanya diskon diskon tadi ya, karena kita diskontokan atau kita present value-kan. Di situ merefleksikan adanya risiko. Ya, itu ada 3 hal prinsipal yang direfleksikan dalam NPV. Ini yang pertama, cash flow adalah source of value, kemudian money has time value, dan risk return trade-off. Oke, 3 hal tadi. Nah, sekarang kita implementasikan ya, bagaimana kita lihat di checkpoint 11.1. Ini menghitung NPV-nya. Jadi ini ada contoh Saber Elektronik itu specialty-nya adalah manufacturing services ya, memberikan jasa dalam hal manufacturing ya. Ya, jadi dia memberikan jasa untuk supaya kontraktor itu bisa bertahan ya dalam satu lokasi di Seattle, Washington area. Jadi initial outlay untuk investasi ini adalah, jadi dia harus melakukan atau mengeluarkan uang sebesar 3 juta untuk usaha yang baru ini. Ya, initial outlay-nya adalah 3 juta dolar. Kemudian manajemen mengestimasikan bahwa dengan dilakukannya investasi ini maka akan menghasilkan cash flow untuk 3 tahun. Cash flow untuk tahun-tahun selama 5 tahun ya, dari tahun pertama sampai tahun kelima, yaitu cash flow-nya, inflow-nya itu adalah 500.000 di tahun pertama, tahun keduanya 750.000, tahun ketiganya 1.500.000, tahun keempat 2 juta, dan tahun kelimanya 2 juta. Jadi ini adalah inflow-nya selama 5 tahun dari initial outlay sebesar 3 juta. Jadi investasinya 3 juta, outflow, kemudian inflow-nya adalah 500, 750, 1,5, dan 2 juta dan 2 juta. Nah, di sini Saber Elektronik ini menggunakan discount rate sebesar 20% ya untuk proyek tersebut. Sekarang pertanyaannya adalah apakah investasi ini adalah merupakan kesempatan yang bagus, menguntungkan atau tidak? Ya, dari tadi ya, outflow-nya 3 juta dengan inflow-nya sebanyak selama 5 tahun ini sebesar ini dengan tingkat bunga 20%, apakah ini merupakan kesempatan investasi yang menguntungkan? Oke, jadi gambarannya seperti ini ya. K-nya adalah 20%, ini tingkat bunga atau diskontonya 20%. Tahun ke-0, tahun sekarang itu ada keluar uang sebesar 3 juta dolar. Tahun pertama akan terima 0,5 juta, tahun kedua 0,75 juta,
tahun ketiga 1,5 juta, tahun keempat 2 juta, dan tahun kelima 2 juta. Nah, sekarang kita hitung berapa net present value-nya. Jadi ini otomatis present value ya, dan ini semuanya harus di present value-kan. Jadi berapa net present value-nya? Apakah positif atau negatif? Jadi solution strateginya, kita perlu menganalisis apakah ini adalah merupakan kesempatan investasi yang menguntungkan. Jadi kita bisa menghitung net present value-nya. Jadi kita harus menghitung berapa present value dari semua cash flow tadi. Jadi kita bisa menghitung NPV dengan menggunakan formula matematika, bisa juga dengan financial calculator atau dengan spreadsheet Excel ya. Jadi otomatis tadi ya kalau dengan rumus matematika seperti ini. Jadi ini sudah present. Nah, yang tahun pertama kita bagi dengan 1 tambah discount rate pangkat 1. Tahun keduanya sampai dengan tahun kelima ya. Kita present value-kan semua. Kita bagi dengan discount rate-nya tambah 1 dipangkatkan tahun keberapanya. Nah, jadi solve-nya NPV-nya adalah minus 3M ditambah setengah M million ya, ini juta ya, dibagi 1,2 karena 20% ya, 1 tambah 20% pangkat 1 kali dibagi 1,2. Tahun keduanya 0,75 dibagi 1,2 pangkat 2 karena tahun kedua. Tahun ketiganya 1,5 dibagi 1,2 pangkat 3 dan seterusnya. Ini 5 ya, bukan 4, 5. Maka kita akan dapatkan NPV-nya adalah sekian ya. NPV tahun 0 itu minus 3 juta, tahun keduanya 416,666,67, tahun ketiganya 520,833 dan seterusnya. Kita dapatkan totalnya NPV-nya adalah positif 573,817. Artinya dengan melakukan investasi dalam proyek ini, perusahaan akan mendapatkan present value net positif sebesar 573,817. Artinya lebih banyak inflow-nya dibandingkan outflow-nya. Ya, jadi positifnya lebih banyak gitu ya. Ini kan positif semua, yang depannya aja negatif. Yang positif lebih banyak daripada yang negatif, maka NPV-nya adalah positif. Kalau dengan Excel spreadsheet juga dapatnya akan sama NPV-nya. Jadi kita analisis, project ini membutuhkan initial investment sebesar 3 juta, ini yang negatifnya tadi, dan akan generate future cash flow yang positifnya. Kalau di present value-kan semuanya ditotalkan itu adalah sebesar 3.573.817. Sehingga dengan demikian project cash flow-nya itu adalah positif sebesar 573.817. Jadi artinya hasil yang diperoleh itu lebih besar dari investasi yang dibutuhkan. Jadi hasilnya itu adalah 3.573.817, lebih besar daripada investasi yang dibutuhkan sebesar 3 juta. Nah, jadi NPV-nya adalah positif. Karena positif, maka proyek ini adalah proyek yang bisa diterima. Jadi sebaiknya proyek ini diterima ya, karena NPV-nya positif tadi. Artinya kalau perusahaan ambil investasi ini, maka akan diharapkan itu akan mendapatkan keuntungan. Karena proyeksinya tadi, info-infonya tadi setelah diproyeksikan, itu akan menghasilkan present value yang lebih besar daripada investasi yang dilakukan. Jadi NPV-nya adalah positif. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mungkin, silakan.
Udah bisa dipahami ya? Jadi artinya kalau hasilnya lebih besar daripada yang ditanamkan di awal, itu NPP-nya positif. Artinya semuanya harus kita presentkan, kita nilaikan di nilainya setara sekarang ya. Jangan berdasarkan pada berapa yang akan diterima nanti tanpa kita present value-kan, itu tidak berbeda hasilnya. Pasti akan jauh lebih besar ya. Jadi itu tidak akan setara. Makanya supaya setara kita present value-kan supaya sama. Nah, kalau hasilnya positif, maka artinya net present value-nya adalah positif. Dan itu proyeknya bisa diterima. Itu acceptable project. Jadi kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan ya. Di sini adalah membedakan antara independent investment project dengan mutually exclusive project. Jadi kalau independent investment project itu adalah kita hanya membuat satu evaluasi atas satu project tertentu yang sifatnya standalone. Dia cuma satu project. Jadi diterima atau tidaknya project ini itu tanpa kita terpengaruh dengan acceptance atau rejection dari project yang lain. Karena yang kita nilai itu adalah hanya satu project tadi tanpa melihat project yang lain ya, itu. Ini independent investment project. Yang kedua itu adalah kalau ada beberapa proyek yang lain yang harus kita pertimbangkan, maka itu disebut dengan mutually exclusive project. Jadi kalau kita menerima satu proyek, maka itu akan dipengaruhi oleh proyek yang lain. Jadi kita harus memilih dari berbagai macam proyek tadi mana yang terbaik. Itu disebut sebagai mutually exclusive project. Jadi harus juga mempertimbangkan proyek-proyek yang lain. Di mana yang terbaik itu yang kita pilih. Itu tentang independent dan mutually exclusive project. Nah, yang pertama itu mengevaluasi independent investment tadi ya. Ada dua langkah yang harus kita evaluasi untuk penentuan apakah kita menerima proyek tersebut atau tidak. Yang pertama adalah kita harus menghitung dulu NPP-nya. Jadi kita akan menerima proyek tersebut jika NPP-nya positif dan menolak jika NPP-nya negatif. Itu kalau itu adalah merupakan standalone tadi ya. Jadi ini adalah independent investment project yang sifatnya standalone. Jadi kita langsung saja hitung berapa NPP-nya. Dan kalau dia positif kita terima, dan kalau negatif maka kita tolak proyek tersebut. Kemudian untuk yang mutually exclusive investment tadi, maka ada biasanya di sini ya ada dua situasi di mana perusahaan itu menghadapi mutually exclusive project. Yang pertama adalah substitute. Itu jika suatu perusahaan itu sedang menganalisis dua atau lebih alternatif investment, di mana setiap investasi itu adalah memberikan fungsi yang sama. Jadi kita memilih ini substitusi ya. Jadi kalau kita tidak kita pilih satu, artinya itu sudah mewakili apa yang kita butuhkan. Artinya sebenarnya sama fungsinya antara, misalnya ada 3 proyek ya, kita harus memilih mana yang kita pilih. Masing-masing proyek tersebut akan memberikan dampak yang sama. Nah, mana yang terbaik itu yang kita pilih. Itu adalah merupakan substitute atau substitusi ya. Jadi, karena
fungsinya sama antara proyek investasi tadi. Ini yang kita pilih itu yang mana yang terbaik. Yang kedua adalah firm constraint. Ini beda dengan yang substitute tadi atau substitusi tadi. Kalau ini kita bebas, perusahaan itu bebas yang memilih karena tidak ada constraint. Jadi mana aja yang kita pilih, yang terbaik itulah yang kita pilih. Nah, kalau firm constraint itu bisa jadi perusahaan ini melakukan evaluasi, kemudian dari evaluasi itu mendapatkan bahwa NPP project-nya positif semua. Tapi perusahaan tidak mungkin bisa mengambil semuanya karena ada keterbatasan. Keterbatasannya misalnya adanya keterbatasan dalam waktu manajerial, jadi manajemennya terbatas waktunya, atau terbatas dalam finansialnya, financial capital ya. Jadi sumber dana atau modalnya itu terbatas. Jadi dengan keterbatasan baik manajerial maupun financial tadi, itu akan membatasi kemampuan untuk berinvestasi dalam setiap NPP yang sifatnya positif. Jadi karena ada constraint, maka juga ini harus melakukan pilihan mana yang terbaik dari situasi tersebut dengan kondisi keterbatasan tadi. Yaitu dua hal yang biasanya dihadapi dan menjadikan adanya mutually exclusive project tadi. Jadi harus memilih. Kemudian memilih yang terbaik ya untuk exclusive investment tadi. Jadi untuk yang eksklusif ini, jika mutually exclusive investment-nya itu mempunyai umur yang sama, maka kita menghitung NPV dan kemudian memilih mana NPV yang paling tinggi nilainya. Yang paling positif dan paling tinggi nilainya, itulah yang kita pilih sebagai investasi yang terbaik untuk yang mutually exclusive ini. Kedua, jika mutually exclusive investment-nya itu tidak memiliki umur yang sama, jadi ada satu yang 3 tahun, satunya 5 tahun, satunya 10 tahun. Nah, mana yang terbaik? Karena tadi kan 3 tahun memberikan infonya cuma 3 tahun. Kalau 5 tahun infonya ada 5 tahun, 5 kali ya. Kalau yang 10 tahun maka infonya itu adalah 5 tahun. Nah, supaya kita bisa membandingkan, maka kita harus menghitung namanya equivalent annual cost atau EAC. Jadi teknik EAC ini itu akan memberikan estimasi annual cost untuk kepemilikan dan operasi dari investment selama umur dari operasi tadi atau investasi tadi. Jadi artinya kita menyamakan ya. Jadi umurnya berbeda, kita akan samakan dengan EAC ini. Jadi karena udah sama, maka kita akan bisa memilih yaitu mana EAC yang paling rendah. Ini adalah annual cost-nya, yang paling rendah itu yang mana. Itulah yang akan kita pilih. Jadi jangan sampai kita memilih cost-nya lebih tinggi. Jadi kalau yang berkaitan cost, maka itu adalah yang paling rendah. Tapi kalau dengan revenue atau hasil yang kita pilih itu yang paling tinggi. Kalau NPV tadi kan yang kita pilih kan yang higher NPV ya. Tapi kalau tidak sama umurnya, maka kita cari cost yang paling rendah tahunannya itu berapa. Nah, ya kalau cost-nya lebih rendah, yang paling rendah itulah yang kita pilih sebagai investasi yang paling menguntungkan dari kemungkinan beberapa investasi yang umurnya berbeda tadi. Oke, nah ini perhitungan EAC tadi, equivalent annual cost-nya itu adalah present value dari cost
dibagi dengan annuity present value interest factor. Ya, biasanya ini anuitasnya berapa gitu ya. Ya, dengan annuity. Kita udah belajar di anuitas. Jadi NPV dibagi dengan 1 per K min 1 per K 1 tambah K pangkat N. Ini present value dari annuity-nya. Nah, untuk contohnya kita bisa cek poin 11.2 ya, menghitung equivalent annual cost. Jadi problemnya adalah misalnya di sini. Berapa ESC equivalent annual cost-nya ya. Di mana untuk satu mesin ya, misalnya investasinya adalah membeli mesin, di mana cost untuk pembelian mesin tadi adalah $50.000. Kemudian selama pemakaian itu akan mengeluarkan biaya maintenance sebesar 6.000 per tahun sebagai maintenance dan operation expense ya. Dan itu akan berlangsung selama 6 tahun. Kemudian kalau diasumsikan discount rate-nya adalah 9% dan tidak ada salvage value, tidak ada nilai sisa dengan mesin tersebut. Kemudian sebagai tambahan kita berniat ya bahwa akan mengganti mesin tersebut di akhir masanya ya, dengan mengganti dengan mesin yang sama dan dengan cost yang sama. Jadi problemnya seperti itu ya. Jadi ada satu mesin yang kita beli dan kemudian selama pemakaiannya itu memerlukan biaya pemeliharaan sebesar 6.000 selama 6 tahun. Tidak ada nilai sisa, tingkat bunga yang bisa digunakan untuk mendiskontokannya adalah 9%, dan di akhir itu kalau udah selesai akan diganti dengan mesin yang sama dan cost yang sama. Nah, jadi kalau gambaran problemnya K-nya 9%, maka kita menghitung EAC-nya ini adalah berapa cost tahunannya tadi ya. Jadi kita melihat tahun ke-0 tentu perlu keluar dana untuk pembelian tadi, kemudian selanjutnya adalah untuk biaya pemeliharaannya sebesar $6.000 ya setiap tahunnya. Nah, EAC-nya sekarang berapa? Jadi kita perlu menghitungnya dengan rumus tadi ya. Ya, stepnya kalau dengan rumus matematika kita hitung NPV-nya dan kemudian kita hitung EAC-nya. Jadi NPV-nya min 50.000 ditambah dengan tadi 6.000 selama 6 tahun sama ya, makanya kita bisa menggunakan dikalikan dengan present value dari annuity factornya dengan rumus 6.000 dibagi dengan 1 dikurangi 1 per 1,09 pangkat 6 ya, dibagi dengan 0,06. Maka kita akan dapatkan nih interest annuity factornya adalah 4,4859. Kalau dengan tabel ya, kita akan dapatkan ini ya untuk yang 9% dan tingkat bunganya 6. Tingkat bunganya 9%, N-nya adalah 6, maka kita dapatkan annuity factornya adalah 4,4859. Sehingga kita dapatkan di sini NPV-nya adalah minus 76
915. Kemudian kita hitung EAC-nya. Itu adalah NPP dibagi dengan entity vektornya tadi. Kita dapatkan EAC-nya adalah minus 17.145,95. Jadi kalau dengan financial calculator dan ini juga sama ya. Kita dapatkan NPP-nya adalah 77.372 dan EAC-nya adalah 17.145,86. Jadi sama hasilnya ya. Jadi di sini kita baru satu project yang kita teliti EAC-nya, kita bandingkan dengan project yang lain. EAC-nya berapa? Nah, EAC yang paling rendah itu yang mana? Kalau misalnya EAC-nya yang paling rendah itu adalah 17.145,86, maka inilah project yang kita pilih dari pilihan berbagai macam project tadi. Misalnya ya. Jadi EAC itu mengindikasikan annual cost dari yang setelah di-adjust dengan time value of money ya. Maka EAC-nya adalah 17.145,86. Artinya cost tahunannya itu adalah sebesar 17.145,86 untuk proyek ini. Itu kalau dia mutually eksklusif ya tadi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Enggak ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum ada. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian other investment criteria. Jadi selain tadi NVV, di mana yang ada yang stand alone, kemudian ada yang mutually eksklusif, kalau mutually dengan EAC tadi. Nah, sekarang kita bisa juga menggunakan kriteria yang lain ya untuk menentukan apakah investasinya diterima atau tidak selain NVV. Jadi yang pertama adalah Profitability Index atau PI. PI ya. Ini adalah cost benefit ratio. Jadi itu sama dengan net present value dari investment future cash flow dibagi dengan initial cost-nya. Jadi present value dari investasi tadi, cash flow-nya berapa, setelah di present value-kan, dibagi dengan initial cost-nya, maka kita akan dapatkan profitability index. Jadi sebenarnya ini PI ini sama aja dengan NVV, cuman dalam bentuk presentasi. Jadi dalam bentuk persen. Jadi kita bandingkan hasil NVV-nya itu berapa dibandingkan dengan initial cost-nya berapa. Maka kita akan dapatkan PI-nya atau profitability index-nya. Jadi decision criteria adalah jika PI-nya itu adalah lebih dari 1, artinya NPP-nya kan positif ya. Lebih dari 1 kan positif. Artinya inflow-nya itu lebih banyak daripada outflow-nya. Ya. Jadi PI positif lebih dari 1 itu sama dengan NPP yang positif. Maka investasi tersebut sebaiknya diterima karena menguntungkan. Nah, jika PI-nya itu kurang dari 1, itu mengindikasikan adalah bad investment. Jadi investment yang tidak bagus. Karena NPV-nya akan negatif. Ya, karena kurang dari 1 itu artinya NPV-nya negatif ya. Karena hasilnya itu kurang dari investasi yang telah dilakukan. Jadi NPV-nya negatif, PI-nya kurang dari 1. Maka sebaiknya proyeknya ditolak. Ya, jadi kalau PI-nya kurang dari 1, mengindikasikan investasi yang tidak bagus, NPV-nya akan negatif, maka proyeknya seharusnya ditolak, tidak diterima. Tapi kalau lebih dari 1, itu berarti NPV-nya positif, maka investasinya sebaiknya diterima. Itu
kriteria untuk pengambilan keputusannya. Contohnya perhitungan profitability index, misalnya P&G Pharmaceuticals itu sedang mempertimbangkan untuk melakukan investasi dengan menggunakan material handling system yang sifatnya automated ya. Jadi ada mesin, menggunakan mesin. Jadi dia otomatisasi ya. Dengan otomatisasi ini diharapkan akan mengurangi drug manufacturing cost-nya. Jadi dalam pembuatan obat itu akan lebih cost-nya akan berkurang ya karena adanya mesin ini. Dan dengan demikian juga itu akan mengeliminasi waste-nya karena adanya specialty drug division tadi. Nah, dengan sistem yang baru ini itu akan memerlukan adanya initial investment sebesar 50.000, jadi harus ada outflow ya, cost yang keluar atau cash yang keluar sebesar 50.000. Tapi diharapkan itu akan memberikan cash saving selama 6 tahun seperti yang dijabarkan ya dalam slide berikut ya. Jadi di sini pada tahun 0 ketika beli mesin tadi itu cash yang keluar sebesar 50.000. Tapi dengan adanya mesin yang baru tadi itu akan memberikan tahun pertama inflow sebesar 15.000, tahun kedua 8.000 dan seterusnya ya di sini sampai tahun ke-6 ada saving ya sebesar masing-masing tadi. Jadi ada plus 15, 8, 10, 12, 14 dan 16. Nah, PI-nya berapa sekarang? Maka yang ini nih kita harus present value-kan. Ya. Jadi PI itu adalah sama dengan present value dari project expected cash flow untuk tahun 1 sampai 6 dibagi dengan initial outlay-nya. Jadi berapa PP dari expected cash flow-nya dibagi dengan initial outlay. Jadi tadi yang kita perlu lakukan adalah pertama menghitung present value dari expected cash flow-nya dengan mendiscountingnya dari tahun 1 sampai dengan tahun ke-6 dengan tingkat bunga 10%. Maka sebentar. Kayaknya 10% ya. Ini kenapa 9 ya? Sebentar ya. Jadi pertama hitung present value-nya, cash flow-nya dibagi dengan 1 tambah 101,1 nih ya pangkat T ya. Kemudian hitung profitability index-nya. Jadi, nah ini kan present value at 10% discount rate ya. Jadi tahun pertama 15.000 kita present value-kan dengan tingkat bunga 10%, itu tentu adalah 15.000 dibagi dengan 1 ditambah 10%, pangkatkan 1 ya. Maka kita dapatkan di sini present value-nya adalah 13.636,36. Kedua yang 8.000 dengan tahun kedua dapatkan sekian, maka totalnya ini adalah 53.681,72. Ini present value untuk savingnya tadi ya. Maka kita akan dapatkan ya PI-nya itu adalah tadi 53.681,72 dibagi dengan initial outlay-nya 50.000. Maka PI-nya adalah 1,0733. Artinya PI-nya adalah lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 itu artinya adalah
NPV-nya positif, maka sebaiknya proyek tersebut diterima karena menguntungkan. Jadi di sini kalau kita analisis ya, P&G Pharmaceuticals itu membutuhkan initial investment sebesar 50.000 dan kemudian dengan adanya investasi tadi itu akan memberikan future cash flow yang kalau di present value kan itu hasilnya adalah 53.681,72. Jadi ini dibagi 50.000 maka akan menghasilkan PI sebesar 1,0733. Nah, karena PI-nya lebih dari 1, maka proyek tersebut bisa diterima. Itu hasil analisisnya. Itu yang pertama PI ya, Profitability Index. Sebenarnya sama aja dengan NPV. Kalau NPV-nya positif pasti PI-nya adalah lebih dari 1. Kalau NPV-nya negatif maka biasanya atau otomatis PI-nya adalah kurang dari 1. Jadi sebenarnya hasilnya sama sih antara NPV dengan PI. Oke, kemudian yang kedua adalah internal rate of return. Jadi internal rate of return atau IRR itu adalah suatu investasi yang analog ke yield to maturity dari suatu bond yang kita pelajari di chapter 9. Jadi IRR ini adalah discount rate yang menghasilkan zero NPV. Jadi yang kita cari itu IRR-nya itu adalah IRR atau discount rate yang menjadikan NPV-nya sama dengan 0 untuk satu proyek. Jadi supaya NPV-nya itu 0, IRR-nya ini berapa sih? Ya. Jadi IRR ini berdasarkan pada rumus tadi net present value tadi ya. Cash flow untuk tahun 0 ditambah dengan cash flow untuk tahun pertama dibagi dengan 1 tambah internal rate of return pangkat 1. Kemudian cash flow untuk tahun kedua itu discount rate-nya itu adalah IRR-nya pangkat 2 dan seterusnya sampai N. Itu hasilnya sama dengan 0. Jadi net present value-nya sama dengan 0 itu adalah yang kita cari nih, IRR-nya berapa? Ya, IRR-nya berapa? Jadi decision kriterianya itu adalah menerima project jika IRR-nya itu adalah lebih dari required rate of return atau discount rate yang digunakan untuk menghitung net present value dari project tersebut. Jadi kita bandingkan IRR yang menjadikan NPV-nya sama dengan 0 itu berapa tingkat bunganya. Kita bandingkan dengan rate of return yang diharapkan atau discount rate yang digunakan untuk menghitung net present value dari project tersebut. Jadi, jika IRR-nya lebih tinggi dari required rate of return atau discount rate-nya, maka project tersebut kita terima. Tapi kalau IRR-nya kurang dari required rate of return atau discount rate-nya, maka project tersebut seharusnya ditolak. Itu kriterianya ya. Contohnya ya, di checkpoint 11.4. Di sini Knowledge Associate itu adalah suatu small consulting firm di Portland, Oregon. Itu sedang mempertimbangkan untuk membeli satu copying center yang baru, di mana dengan adanya new copying center tersebut untuk kantornya itu bisa melakukan proses pengkopian, melakukan fax dan melakukan scan dokumen. Ya, jadi dengan satu mesin bisa melakukan copy, fax dan scan. Nah, mesin ini itu cost-nya adalah 10.010 dan diharapkan akan menjadikan adanya cash flow saving selama
4 tahun, yaitu sebesar 1.000, 3.000, 6.000, dan 7.000. Jadi dengan pembelian ini akan menjadikan adanya penghematan selama 4 tahun sebesar 1.000, 3.000, 6.000, dan 7.000. Oke, kemudian employee in charge untuk melaksanakan financial analysis itu memutuskan bahwa akan menggunakan IRR sebagai kriteria utama untuk merekomendasikan apakah sebaiknya menerima atau menolak pembelian mesin tadi. Jadi jika diskon rate dari yang digunakan untuk pembelian itu adalah 15%, apakah investasi ini merupakan investasi yang baik bagi perusahaan? Jadi kita cari IRR-nya berapa supaya NPV-nya itu adalah 0. Terus setelah kita dapatkan, kita bandingkan dengan ini diskon rate ini yang 15%. Apakah lebih besar IRR-nya atau lebih besar diskon rate ini? Kalau lebih besar IRR-nya maka kita terima. Tapi kalau lebih besar diskon rate-nya, maka proyek tersebut atau investasi tersebut sebaiknya ditolak. Nah, sekarang kita hitung ya, berapa IRR-nya. Jadi cash flow di tahun sekarang itu 10.010, kemudian penghematan yang bisa dilakukan selama 4 tahun itu adalah 1.000, 3.000, 6.000, dan 7.000. Sekarang kita cari IRR-nya berapa. Jadi untuk menghitung project IRR, jadi IRR-nya terus sama dengan discount rate yang membuat present value dari future cash flow-nya itu tahun 1 sama dengan 4 itu sama dengan initial cash outflow-nya itu 10.010. Jadi supaya 0 tadi artinya kita menyamakan cash inflow-nya dengan cash outflow-nya. Karena NPV-nya sama dengan 0. Jadi kita bisa menghitung IRR dengan menggunakan trial and error. Atau dengan financial calculator atau dengan Excel spreadsheet. Ya, jadi harus dengan trial and error kalau mencari discount rate ya. Kalau dengan rumus matematika, kita perlu menentukan rate di mana NPV-nya itu sama dengan 0 ya. Rate di mana rate tersebut itu akan menjadikan NPV-nya sama dengan 0. Jadi kita harus menghitung berapa NPV-nya dengan berbagai macam tingkat bunga untuk mendapatkan berapa IRR-nya. Jadi misalnya, kalau diskon rate-nya 0%, maka NPV-nya adalah 6.990. Kalau 5%, 4.605. 10%, 2.667. Nah, kalau 15% itu adalah 1.075. Dan kalau 20% itu adalah minus 245. Jadi artinya, tadi kan sebentar. Initial cash outflow-nya kan 10.010. Ya, jadi untuk mendapatkan NPV sama dengan 0 ya, itu tentu positif sama negatif kan di antara ini ya, 15% dengan 20% kan itu antara ini itu adalah 0. Jadi 1075 positif, kemudian negatif 245 berarti 0 itu berada di antara 15% sama dengan 20%. Jadi berapa diskon rate-nya? Yang menjadikan NPV-nya sama dengan 0 itu adalah di antara 15 sampai 20%. Ini tidak ya, karena positif semua. Jadi yang kita cari 0, maka di antara ini. Nah,
kalau kita menggunakan kalkulator, kita dapatkan IRR-nya 19% ya. Iya, financial calculator. Itu IRR-nya 19%. Nah, dengan rumus matematika itu kan lebih lama tadi ya, karena harus coba-coba lagi. 15 dengan 20 tadi kan jauh ya jaraknya. Maka mendekatinya itu bagaimana supaya mendapatkan yang 0 itu ya 19%. Ya, dengan Excel ini kita dapatkan 19%. Jadi dengan memasukkan ini ya, IRR. Jadi setelah kita dapatkan IRR-nya adalah 19%, jadi copying center yang baru tadi itu membutuhkan initial investment sebesar 10.010, dan kemudian future cash flow-nya itu akan memberikan return sebesar 19%. Ya, kalau return-nya tadi itu adalah sebesar 10.010. Maka tingkat bunga yang menjadikan future cash flow-nya sebesar 10.010 tersebut itu adalah 19%. Jadi IRR-nya adalah 19%. Nah, karena perusahaan telah mendapatkan 15% sebagai minimum acceptable return, maka berarti IRR-nya lebih tinggi. Ya, maka dibandingkan discount rate tadi ya 15%. Maka kita bisa simpulkan bahwa investasi ini adalah merupakan investasi yang baik. Karena menghasilkan return yang lebih besar, ya, sebesar 19% daripada yang seharusnya kita keluarkan ya, cost-nya itu sebesar 15%, tapi return yang diharapkan itu sebesar 19%. Maka IRR-nya lebih besar daripada discount rate, maka kita sebaiknya menerima investasi tersebut. Itu analisisnya ya. Oke. Kemudian ada complication ya, kompleksitas ya dengan IRR ini. Jadi ya, ketika cash flow pertama itu negatif dan kemudian berikutnya cash flow-nya adalah positif, maka ada satu unit IRR. Tetapi ya, kalau ada multiple values dari IRR, kemudian IRR-nya itu bisa jadi negatif. Nah, ini bisa di checkpoint 10.5 ini mendemonstrasikan project yang mempunyai 2 IRR. Jadi bisa positif negatif. Untuk menjadikan 0 itu bisa jadi ada lebih dari 1 IRR. Ini yang merupakan komplikasi dari penggunaan IRR ini. Jadi contohnya seperti ini ya, checkpoint 11.5. Jadi misalnya ya, suatu perusahaan itu sedang mempertimbangkan untuk melakukan investasi di mana ada tambahan pembayaran sebesar 65.000 pada tahun 0. Kemudian dengan ada tambahan tersebut, maka expenses-nya itu akan tidak ada lagi sampai dengan akhir project di tahun ketiga. Nah, berdasarkan analisis sebelumnya, perusahaan itu mengestimasikan bahwa cost-nya untuk project tersebut adalah 100.000, sehingga dengan demikian cash outflow pada tahun ketiga itu akan dikurangi sebesar 210.000.
Nah, sekarang kita hitung berapa estimasi NPV-nya dan ER-nya untuk proyek berdasarkan renegotiated cash flow tadi. Jadi seperti ini ya. Tahun ke-0 itu ada cash keluar sebesar 300.000. Tahun ke-1 ada positif sebesar 540.500. Tahun ketiga ada outflow lagi sebesar 210.200. Nah, IRR dan NPV-nya seperti apa? Kita lihat di sini. Jadi untuk membahas problem tadi, kita bisa mengkonstruk NPV profile, melaporkan NPV dengan beberapa discount rate. Jadi kita menggunakan discount rate 0 sampai dengan 200% dengan increment sebesar 50% untuk menghitung NPV-nya. Jadi kita bisa gambarkan seperti ini ya. Discount rate-nya naik 50-50 ya. Jadi 0, 50%, 100, 150, dan 200. Jadi dari 0 sampai 200%. NPV-nya ketika 0% itu NPV-nya 0, 50% negatif 22.222,22. Nah, 100% 0 lagi. 150 itu 150% diskon rate-nya, NPV-nya positif 4.800, dan yang 200% NPV-nya adalah 0 lagi. Jadi kita dapatkan NPV-nya berdasarkan pada berbagai diskon rate. Jadi kalau 50% tadi, ini hitungannya seperti ini. NPV 200.000 ditambah dengan 1.200.000 dibagi 1,5 pangkat 1 tambah minus 2.200.000 dibagi 1,5 pangkat 2 dan seterusnya ya. Kita dapatkan di sini NPV-nya adalah minus 22.222,22. Jadi makanya seperti ini hasilnya ya, dengan diskon rate berbagai macam, kita dapatkan NPV-nya yang 0 tuh 2 kali, yang 100% dan 200%. Dan yang 0% ya. Ada 3 IRR untuk proyek ini, yaitu 0%, 100%, dan 200%. NPV-nya sama dengan 0. Jadi ada kesulitan di sini ya. Mana proyek yang Jadi IRR-nya berapa? Karena ada 3 kemungkinan, yaitu IRR-nya bisa 0%, bisa 100%, dan 200% untuk mendapatkan NPV sama dengan 0. Nah, NPV itu akan menjadi decision tool yang paling bagus ya, yang lebih bagus untuk jadi kalau situasinya seperti ini, maka sebaiknya kita menggunakan NPV saja, jangan menggunakan IRR. Akan sulit ya menentukan. Nah, jadi yang mana ini IRR-nya? Apakah 0%, apakah 100%, atau 200%? Jadi karena ada berbagai macam kemungkinan jawaban tadi, maka sebaiknya kita menggunakan NPV saja. Karena NPV itu akan memberikan proses pengambilan keputusan yang lebih bagus ya dalam situasi tersebut. Karena tidak ada subject to multiple answers tadi, seperti IRR. Jadi berikut adalah figur 11.1 itu menunjukkan jika kita menggunakan NPV, project AA plus itu lebih bagus daripada kalau menggunakan IRR. Project BBR itu adalah lebih bagus. Jadi kalau situasinya seperti itu, gunakan NPV karena dia akan memberikan correct ranking untuk project. Jadi sini kita bisa lihat di sini ya. Ini expected cash flow-nya untuk proyek AA plus dan BBR. Ya. Ini tahun pertama berapa,
dan seterusnya. Nah, kalau dengan menggunakan NPV, kita dapatkan bahwa project AA Plus itu NPV-nya adalah 412.730. Nah, kalau dengan BBR itu NPV-nya adalah 370.241. Maka kalau berdasarkan NPV tentu kita memilih AA plus, ya karena NPV-nya lebih besar. Tapi kalau dengan IRR, maka kita harus memilih BBR. Nah, kalau ada keputusan seperti ini, maka sebaiknya kita menggunakan NPV, karena NPV itu tadi disebutkan bahwa akan memberikan correct ranking untuk project. Karena IR itu sering salah ya dalam penentuannya. Jadi kedua alternatif itu mempunyai positif NPV. Dan di sini IRR-nya itu lebih besar daripada required rate of return yang 15%. Jadi sebenarnya kedua project ini itu menguntungkan ya, NPV-nya positif dan IRR-nya lebih besar dari yang required rate of return. Tetapi project itu di rank berbeda antara penggunaan NPV atau IRR. AA plus itu mempunyai NPV yang lebih tinggi, sedangkan BBR itu mempunyai IRR yang lebih tinggi. Nah, perbedaan ranking itu adalah karena adanya efek dari discounting dan perbedaan dalam pola dari cash flow untuk kedua project. Nah, AA plus itu cash flow-nya increase over time. Ya, jadi kita lihat di sini 100, 200, 300, 400, 500. Jadi naik terus. Sedangkan BBR berbeda. 400, 300, 200 malah turun terus di sini. Jadi cash flow dari AA plus itu increase over time, sedangkan BBR itu decrease. Nah, higher discount rate itu mempunyai disproportionate effect pada present value yang kita bisa lihat di panel B berikut ya. Jadi di sini NPV profiles-nya discount rate-nya sekian, ini NPV-nya sekian, AA plus dan BBR. Jadi kalau digambarkan dalam grafik seperti ini. Jadi ranking antara NPV dan IRR seperti ini ya. Jadi intinya kalau masalahnya yang dihadapi seperti ini, kemungkinan ada berbagai macam tadi dan menghasilkan IRR yang berbeda-beda untuk satu proyek yang sama, maka sebaiknya kita menggunakan NPV saja. Intinya seperti itu ya. Nah, sebenarnya ada cara lainnya, itu adalah dengan modified internal rate of return. Jadi dengan MIR, modified internal rate of return, itu mengeliminasi problem untuk multiple IRR tadi. Jadi MIR ini rearrange project cash flow yang hanya punya satu. Jadi hanya ada satu perubahan dalam sign dari cash flow selama umur dari project. Jadi untuk menghitung MIR, step satunya kita modify atau kita modifikasi ya project cash flow-nya dengan mendiscounting negative future cash flow ke present dengan menggunakan discount rate. Kemudian present value dari future negative cash flow ini kemudian kita tambahkan ke initial outlay untuk mendapatkan modified project cash flow stream. Nah, step keduanya MIR sama dengan IRR atau modified cash flow stream-nya. Jadi ini contoh perhitungan MIR dengan checkpoint 11.6. Kita tidak akan ujikan ini ya, jadi ini sekedar tahu aja ya bagaimana menghitung MIR, itu modified internal rate of return, untuk menghadapi kemungkinan tadi adanya IRR yang
bermacam-macam tadi ya. Jadi dengan modifikasi kita akan mendapatkan ERR yang kita hendaki. Oke. Jadi jika menggunakan ERR, kita akan mendapatkan ERR yang multiple. Ada dua signs change dalam cash flow stream. Jadi kalau kita menggunakan MIR, itu adalah dengan pertama mendiskontokan negatif year negatif cash back to year 0 dengan menggunakan 8% discount rate ya misalnya kan. Kedua, hitung MIR yang dihasilkan dari cash flow untuk year 0 dan 1. Ya, ini supaya tahu aja ya. Silakan dibaca lagi. Oke. Jadi kita bisa menghitung IRR dengan mengeliminasikan second sign change dan kemudian memodifikasikan cash flow-nya. MIR ini tidak sama dengan IRR. Ya, jadi sebagai modified cash flow yang discounted berdasarkan pada discount rate dengan menggunakan discount rate yang kita gunakan untuk menghitung NPV. Dan ini tidak sama dengan IRR ya. Oke, yang terakhir itu adalah payback period. Payback period itu adalah investment opportunity. Dari suatu investment opportunity itu adalah number of years. Jadi berapa tahun yang dibutuhkan untuk merecover initial cash outlay tadi. Jadi kan kalau kita melakukan investasi, kita mengeluarkan dana di awal untuk investasi tersebut. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya kita akan mendapatkan hasil. Nah, dari hasil yang kita peroleh tadi, itu sampai berapa lama supaya initial outlay atau dana yang dikeluarkan di awal tadi itu tertutupi. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk menutupi initial cash outlay tadi itu adalah payback period-nya namanya. Jadi waktu untuk pembayaran kembali dana yang telah dikeluarkan untuk investasi tersebut itu disebut sebagai payback period, periode pengembalian dana tadi. Jadi decision criteria-nya adalah menerima project jika payback period-nya itu kurang daripada specified maximum number of years-nya. Jadi kalau misalnya suatu proyek ya, itu diharapkan akan menghasilkan hasil selama 5 tahun. Nah kalau 2 tahun saja udah kembali dananya, maka sebaiknya proyek tersebut diterima. Karena hasil berikutnya itu adalah merupakan keuntungan ya. Karena sudah tertutupi dana untuk investasinya. Tapi kalau misalnya dari hasil yang diperoleh tadi, misalnya tadi 5 tahun, selama 5 tahun tadi belum bisa menutupi initial outlay-nya, maka sebaiknya proyek tersebut ditolak. Ya, karena payback period-nya lebih lama daripada hasil yang bisa diperoleh. Itu ya. Nah, ada keterbatasan dari payback period. Karena payback period ini mengabaikan time value of money. Dia cuma nilai uangnya saja nih yang kita bandingkan, tidak kita present value-kan. Yang pertama ya, jadi mengabaikan time value of money. Yang kedua adalah mengabaikan cash flow yang dihasilkan oleh proyek tersebut setelah payback period. Jadi kalau misalnya 2 tahun udah tertutupi, tahun berikutnya udah nggak diberikan lagi ya. Artinya sudah tidak dihitung lagi, itu adalah suatu keuntungan saja. Kemudian dengan payback period ini adalah menggunakan arbitrary cut-off criteria.
Jadi cut off-nya itu sifatnya arbitrary. Ya, jadi tidak ada yang pasti di sini ya. Itu kelemahan dari payback period. Terutama tadi ya time value money-nya diabaikan. Ini misalnya ya, ini ada project long, ada project short. Jadi proyek yang sifatnya jangka panjang dan yang jangka pendek, lebih pendek ya. Ini tahun pertama, tahun kedua, 3 dan seterusnya. Jadi annual cash flow-nya sekian, cumulative cash flow-nya sekian ya. Jadi misalnya initial outlay-nya 100.000, kumulatifnya tahun ini adalah 100.000 ya. Sama ya, project long dan project short. Nah, tahun pertama project long itu akan menghasilkan cash flow sebesar 70.000 positif. Sehingga dengan demikian kumulatifnya dia akan menjadi 30.000 ya. Tadi udah tertutupi sebanyak 70.000, sisanya 30.000. Nah, kalau yang short tahun pertamanya 50.000, maka sisanya 50.000 ya. Nah, tahun keduanya 30.000, sehingga kumulatifnya adalah 0. Nah, yang project short 50.000 lagi, kumulatifnya adalah 0. Nah, project long itu ada lagi, tahun ketiga, keempat, dan kelimanya masih menghasilkan uang. Tapi project shortnya tidak ada lagi. Jadi kalau kita gambarkan di sini, payback period itu sama dengan jadi payback period untuk kedua proyek ini sama, yaitu untuk kedua 2 tahun itu sama. Karena membutuhkan 2 tahun untuk recover cost dari initial outlay, dari cash inflow. Tapi project long itu akan lebih bagus ya, karena continue untuk menyediakan cash inflow setelah payback year-nya. Sedangkan project short itu tidak lagi. Ini kita bisa lihat di sini. Jadi keterbatasan dari payback period itu tadi mengabaikan yang setelahnya. Jadi kalau kita harus memilih ini sama aja pilihannya. Padahal sebenarnya lebih bagus yang project long. Karena pengabaian tadi. Oke, kemudian untuk tadi kan ada pengabaian tentang time value money-nya. Maka untuk menjadikan dia tidak mengabaikan time value money, maka kita bisa menggunakan discounted payback period. Jadi discounted payback period ini adalah approach-nya sama, kecuali dengan discounted itu menggunakan discounted cash flow untuk menghitung payback period-nya. Jadi decision criteria-nya adalah menerima project jika discounted payback period-nya itu kurang dari pre-specified number of years-nya. Jadi kalau waktunya lebih cepat daripada waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan hasil atau return, maka diterima proyek tersebut. Bedanya cuma di sini ya, masalah di present value-kan atau tidak. Jadi dengan discounted payback period, maka payback period-nya itu dihitung berdasarkan pada yang sudah di present value-kan. Nah, di sini kalau kita diskontitkan dengan contoh yang sama tadi, tingkat diskon rate-nya adalah 17%. Maka ini untuk project long ya. Project long, kalau yang tanpa discounted seperti ini, tapi dengan discounted cash flow, maka akan menghasilkan tahun pertama sisanya seperti ini, 4171.
Tahun kedua ada discounted cash flow sebesar 21,9115, masih ada negatif 18,256. Nah, baru tahun ketiga itu ada positif. Jadi kalau kita hitung maka discounted payback period-nya itu sama dengan 2,97 tahun untuk project loan. Jadi 2 tahun lebih, ya 2,97 tahun jadinya. Ini hitungnya seperti ini ya. Jadi untuk mendapatkan 0,97 tahun tadi, itu hitungnya seperti ini. Silakan dihitung ya. Ini contohnya project long untuk tadi. Kalau dengan discounted payback period. Nah, untuk yang project short, discounted payback itu never achieve untuk project short. Karena discounted cash flow-nya tidak bisa terakumulasi ke 0. Jadi dia negatif terus. Karena tadi hasilnya kan tahun ketiga udah nggak ada. Akhirnya menjadikan dia cumulative discounted cash flow-nya itu akan negatif terus. Tidak akan pernah tercapai kalau dengan discounted payback period. Oke, ada pertanyaan mungkin sampai di sini? Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Yang di IRR tadi kan ada diskon rate yang antara 0 sampai 200%. Nah, itu tuh cuma coba-coba atau ada gimana ya? Itu coba-coba aja, Mbak. Jadi ini untuk simplifying-nya aja ya. Jadi untuk menyederhanakan perhitungan, dicobanya seperti itu. Ini hasil dari pemikiran dari pengarang buku ini ya. Jadi dia cobanya pakai seperti itu. Dicoba aja sih. Dia pilih seperti itu ya untuk menggambarkan pemahaman kepada kita kalau dengan IRR itu seperti itu gitu. Bagaimana kalau dicoba dari 0 sampai 200% gitu. Yang IRR yang 3 macam NPV-nya menjadikan nolnya 3 kali tadi ya. 0%, 100%, dan 200% ya. Iya. Itu contoh aja sih, coba-coba aja. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi? Ibu, lanjutin pertanyaan Rosalina. Yang bagian IRR tadi kan ada yang 50% itu NPV-nya ketemu minus 22,22 sekian. Nah, saya hitung itu hasilnya nggak segitu, Bu. Itu karena kesalahan perhitungannya aja atau gimana ya, Bu? Hasilnya nggak sama ya? Iya, beda, Bu. Beda semua hasilnya. Di buku gimana? Bisa jadi memang biasanya di ini yang tayangan ini berbeda sama di buku. Mungkin kalau di buku lebih benar kali. Sama. Tapi ini kan Bu, rumus untuk mencari IRR yang untuk kasus tersebut itu rumusnya sama kayak yang di slide sebelumnya kan, Bu? Iya. Jadi intinya konsepnya sama. Makasih, Bu. Iya, oke. Bisa dilihat di buku lagi ya. Oke, ada lagi? Kalau enggak, kita lanjutkan aja dulu ya dengan a glance actual capital budgeting practices ya. Jadi praktek yang terjadi untuk capital budgeting itu seperti apa? Jadi di figure 11.2 itu hasil survei menyatakan bahwa tentang popularitas dari berbagai tools ya untuk penentuan mana investment decision criteria tadi. Hasilnya adalah
hasil dari survei tadi menyatakan bahwa NVV dan IRR itu adalah merupakan yang paling banyak digunakan, metode yang paling banyak digunakan. Walaupun lebih dari setengah perusahaan yang disurvei itu menggunakan payback period. Tapi metode yang paling banyak itu sebenarnya adalah NPV dan IRR. Ya, hasil survei ya. Ini seperti ini. Kemudian basic capital budgeting techniques itu kalau net present value itu adalah definisinya seperti ini, EAC seperti apa, kemudian decision rule-nya, advantage-nya, dan disadvantage. Silakan dibaca lagi ya, ini adalah basic teknik dari capital budgeting tadi. Jadi dari masing-masing metode yang digunakan, kriterianya apa, definisinya apa, keuntungan dan kekurangannya apa. Oke, itu ya. Jadi sebenarnya yang paling banyak itu dan paling bisa diterima itu NVV ya. Itu yang paling bagus. Makanya tadi di awal yang kita pelajari itu NVV. Karena itu yang paling banyak dan paling bisa diterima lah ya untuk penentuan kriteria pengambilan keputusan investasi. Dan untuk ujian pun nanti kita hanya berdasarkan pada NVV. Jadi yang lainnya enggak dipakai. Ini sekedar pengetahuan aja. Jadi sebenarnya enggak cuma NVV yang bisa kita gunakan untuk penentuan kriteria penerimaan investasi diterima atau ditolak. Itu tidak hanya NVV tetapi banyak metode lain yang bisa digunakan. Tapi yang paling banyak digunakan itu yang memang NVV karena dia paling bisa diterima lah ya. Paling masuk akal juga ya dan paling simpel juga ya gitu ya. Paling simpel tapi tidak simpel banget. Payback period sebenarnya paling simpel tapi hasilnya tidak akurat. Jadi NPV itu tidak terlalu simpel tapi hasilnya adalah yang paling bagus lah di antara metode yang ada tadi. Saya kira seperti itu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Gimana? Kalian sehat semua kan ya? Mudah-mudahan ujian nggak ada masalah ya. Jadi bisa ikut ujian semua dengan sehat. Amin. Amin ya. Jadi bisa belajar dengan maksimal sehingga hasil ujiannya juga nanti maksimal ya. Tidak hanya manajemen keuangan tapi yang lainnya juga ya. Saya harapkan sih nggak ada masalah untuk kalian ya. Mudah-mudahan bisa lulus semua. Itu harapan saya dan juga mungkin dosen-dosen lain juga berharapnya seperti itu. Jadi gunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya untuk belajar. Insya Allah sih dengan belajar itu bisa lah ya. Pengalaman saya juga pernah jadi mahasiswa STAN. Dulu kan ada HER namanya ya. Jadi kalau satu ujian nggak lulus, ada kesempatan untuk mengulang. Kalau sekarang sih nggak ada ya. Jadi saya selama kuliah di STAN itu saya nggak pernah menggunakan fasilitas tersebut. Artinya saya nggak pernah HER. Alhamdulillah ya. Jadi saya berusaha bagaimana semua ujian itu saya bisa lalui dan hasilnya lulus. Walaupun juga mungkin nilainya nggak terlalu maksimal, tapi saya bisa manage ya supaya nggak ada yang
sampai nggak lulus gitu. Jadi gimana caranya ya? Jadi kalau bisa sih bagus semua, yang nilainya itu lebih bagus. Kira-kira seperti itu mungkin ya. Resep-resep. Saya ada teman saya juga tuh yang dia terbaik tapi pernah hair. Jadi kalau saya anti hair, nggak pernah hair. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau bisa sih bisa lulus semua tanpa ada masalah gitu ya. Jadi bisa tenang semuanya untuk selanjutnya. Oke, ada pertanyaan mungkin? Kalau nggak ada, bagaimana kalau kita akhiri aja Zoom-nya, tapi kita tetap lanjutkan dengan WAG-nya ya. Jadi kalau ada masalah, silakan tanyakan lewat grup WhatsApp ya. Silakan tanyakan aja apapun itu, insya Allah saya usahakan untuk jawab. Jadi kalau misalnya ada soal atau apa, silakan ditanyakan. Insya Allah saya akan jawab ya. Gimana? Bisa kita akhiri dulu ya Zoom-nya. Oke. Selamat belajar ya. Semoga kalian sukses semua ya. Saya doakan kalian sukses semua ya. Semoga bisa melewati semuanya ini dengan hasil yang terbaik. Amin. Oke ya. Amin. Amin, Bu. Amin, Bu. Amin, amin. Semuanya sukses semua ya. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jaga kesehatan ya. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Kesehatan, Bu. Sehat selalu, Terima Bu. kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.